Bikin model juga. Sudah punya model? Belum ya, buat model dulu nggak apa-apa. Nah kemarin kan sudah bukan? Jadi PHP-nya edit name aja. Ini. Ya, atas ada edit spec. Ya, PHP. Define base path or error. Ada lagi yang mau tanya? Siapa namanya? Masih itu. Ada kemarin yang maju siapa? Bisa masuk ke dalam? Iya, itu lokal. Bisa. Terus. Ya lanjutkan bawahnya. Kelas. Itu nama kelasnya login MHS kurang tepat itu ya kalau itu di model. Harusnya L-nya besar. Soalnya itu nanti juga jadi nama kelas. Kelasnya. Extend D-nya extend DS XTENDS CI model I-nya besar. Kurang berawalnya. Kalau ada yang salah ketik tolong diberitahu ya. Saya juga tidak hafal. Public function. Apa yang dilakukan? Insert. Oh, view-nya. Ini di modelnya. Bukan di step insert. Ya function namanya apa? Nama fungsinya apa? Jangan ini. Terserah. Ini itu coba. Kurang berapa? Kemarin dikasih 3 variabel di situ. Di dalamnya kurung itu. Dalamnya kurung ada 3 variabel. Di dalamnya kurung Mas, MHS di dalamnya kurung. Dikasih variabel apa aja? Namanya data atau sesuai yang database? Iya, ini enggak harus. Harus. Itu nama variabel aja. Variabel kan tempat penyimpanan sementara.
bukan password, bukan email sama password. Nggak tahu itu apa yang inputan Anda. Dilihat inputan dulu. Nama, email, password. Gelar data ya. Ini yang harus sama dengan database. Gelar data sama dengan langsung gelar data. Gelar data, nggak usah di gelar data. Kenapa sih dollar this? Dollar this itu berarti apa? Manggil? Manggil view, manggil kalau this lalu nama variabel. Misalnya ada variabel dolar angka, terus manggilnya this angka, itu maksudnya apa? Variabel miliknya siapa? Variabel miliknya dolar this lalu nama variabel itu variabel miliknya yang keras. Bukan, yang keras. Salah nama, bukan database, yang lain. Variabel miliknya kelas. This itu adalah miliknya kelas ini. Fungsi, variabel, dan lain-lain miliknya kelas ini. Pakai this ya. Nah, kalau variabelnya fungsi itu, jadi fungsinya punya variabel, pakai this enggak? Enggak, variabel punyanya sendiri kok. Variabel miliknya fungsi ini sendiri, nggak usah this. Adalah data sama dengan apa kemarin Mas? Array R-nya 2, array itu R-nya. Dalamnya kurung peti apa gitu. Di dalamnya kurung itu peti, nama kolomnya di database apa? Boleh, peti 1 boleh, peti 2 boleh. Itu nah. Allo nuls, oke ya, allo nuls semuanya enggak apa. Berarti ID itu harus diisi dong, Mas. ID itu adalah integer, itu apa? Auto increment, berarti nggak usah diisi, auto increment sudah ya, sudah. Jadi langsung ke online. Nama email password terus. Ada sama dengan lebih besar, setelahnya ketiknya itu. Sama dengan lebih besar. Nama isinya, dolar nama ya. Nama variabelnya ada di atas tuh. Yang belum absen ya, absennya di depan, koma, terus nama kolomnya untuk email. Dilanjutkan. Untuk UTS nanti kalau bisa bareng-bareng ya, ABC ya. Nanti kalau memang nggak ada waktu kelas yang bisa bareng-bareng ya di luar kelas itu, bisa jam 12, bisa jam 1 gitu. Tanyakan teman-teman kira-kira hari apa. Ya. Nanti bareng-bareng bisa pakai lab. Nanti ngakses soalnya ada di e-learning. Ngerjakannya pakai Notepad bisa, pakai Microsoft Word bisa, terserah. Sudah? Itu berarti kan kita sudah punya datanya ya. Nah, datanya ini dimasukkan ke database pakai apa? Gelar disk, DB,
Terus insert ya. Ya. Turun. Nama. Nah, nama tabel. Koma. Ini telah data ya. Tidak benar. Sudah ya, ini toh ya. Ya coba ini dijalankan. Di refresh. Takutnya kadang butuh beberapa saat ya. Nah, belum sampai presentasikan, Mas. Layarnya. Layar Anda belum sampai presentasikan di Google Meet. Gabung lagi. Oh, putus. Iya. Tunggu. Oke, silakan dicoba. Cari webnya. Sudah ya? Oke, sudah. Coba user. Tadi login nama tabelnya tadi milih login. Lihat di modelnya. Model. File manager, model login MHS itu nama tabelnya login. Harusnya bisa. Itu tabelnya, nama tabel. Nama tabelnya apa? User. Yo. Oh, di refresh. Nggak tahu kenapa sering muncul forbidden. Nggak ada errornya. Masih kosong. Nggak muncul errornya ya? Harusnya muncul error. Kalau nggak ada tabelnya dan lain-lain itu harusnya. Kalau nggak ada errornya, coba belum dipanggil, lihat di kontrolernya belum kami panggil tadi. Lupa sebenarnya. Kontrolernya belum di out, jadi bukan itu out. Nah itu harusnya gini aja error loh itu. Ada jadi slot apa? Nama modelnya tadi apa? Login. Baik. Buka tutup. Enter. Belum selesai. Dipanggil nama fungsinya. This login MAS. Pakai beberapa. Apa ini? Delete this login MAS.
Kan kita memasukkan, nah, load itu memasukkan login MHS-nya kita masukkan sebagai isi dari kelas ini kan gitu. Nah, sekarang kita pakai login MHS-nya di login MHS. Nama fungsinya apa tadi? Apa tadi? MHS nggak salah nama. Itu diisi apa aja tadi? Namanya tadi dolar apa? Teman sudah load formnya tadi sudah ya, formnya sudah ya. Nah, dolar pos, bukan itu dong. Dolar garis bawah pos, nama dari inputnya tadi, posnya besar semua. Orang kota. Ini nama dari input type-nya, input teks. Belum dibuka mungkin sampai belum buka view-nya. Buka view-nya mungkin Pak mau lihat nama-namanya. Ngapain? Refresh. Salah mencet. View mas, view-nya, view formulirnya. Apa namanya? Kau konfig? Tahu sendiri tadi, login MHS sampai belum save tadi. Di bawahnya di login MHS. Keluar lagi dari ini sampai.
meetingnya. Gabung jangan itu ya. Ada yang lain? Ada? Oke, kembali ke layar ini. Dalam kurung MAS dispose kok dis apa dollar post garis bawah DOST. Nah itu diisi dengan name dari inputnya. Untuk username name-nya adalah name. Terus email itu ya. Oh nggak gitu, kalau postnya sendiri-sendiri. Garis bawahnya terus passwordnya benar lah passwordnya, password 1. Oke, di save. Coba aja jalan kan? Lagi-lagi. Nggak usah lengkap-lengkap, diisi aja, asal aja. Error, tadi kan nggak muncul nih, sekarang muncul. Undefined method login MAS. Undefined method login MAS, lihat kembali ke controllernya. Login MAS itu disload model ya, bukan disload login MAS. Disload model. Jadi ya, yang login MAS-nya diganti. Model baris ke-35 model dalam kurung tanda petik. Nah itu dibetulkan ya, dibalik salah ya, tolong kalau anda dibetulkan ya, saya juga nggak apa. Dari
Oke. Di refresh aja. Iya, masuk. Berhasil? Kekurangannya di model. Banyak kekurangannya. Tadi modelnya belum dibuat. Terus database-nya localhost. Untuk hostnya ya, hostnya localhost. Username password-nya dibetulkan. Terus nama database-nya. Waktu membuat model jangan lupa nama dari tabel-tabelnya harus sama di dalam gelar data itu ya. Gelar data, nama tabel-tabelnya harus sama, jangan sampai ada yang keliru. Kemarin keliru kan, password S-nya 1. Ada yang mau ditanyakan nih? Mungkin sudah ada yang berhasil nih, contoh teman Anda. Belum kita bahas yang lain. Semuanya yang harus kita bahas. Soal atau bentuk Diketik. project? Enggak. Essay. Tapi DFD yang sudah dibuat ya. Anda dapat tugas DFD itu. Sudah selesai? Sudah. Coba dilihat bukan. Jadi satu orang cuma perlu menambahkan satu hal aja ya. Satu hal. Jadi yang kebanyakan ya kasihan teman-teman yang lain nanti nggak dapat, nggak bisa ngisi. Ini apa nih? Ya ditutup aja. Kita nggak ubah-ubah. Ini marketplace. Oh. Yang sampai Mas Fikri tambahkan apa Mas Fikri? Hah? Waduh. Login ada fitur apa betul? Itu bisa yang bagian kiri itu bisa ditutup nggak? Kiri. Digeser coba, digeser. Nah, dibesarkan Mas. Teman-teman nggak tulisannya nggak kelihatan. Data login tidak ada. Apakah benar gini? Nah, register ini nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena register ini masukkan ke database kan? Ya sudah, selesai. Nah, login ini lihat data di database sudah. Nggak ada hubungannya login sama. Ya, jadi nggak usah. Register login bukan usah. Sederhana kan sebenarnya DFD itu nggak usah. Ini sampai nyoba semua. Iya. Banyak. Coba lihat di bawahnya ini nyambung customer. Customer ngapain ya? Ini customer nih terus. Atas. Data register customer. Tulisan data ini nggak usah Mas, karena otomatis ini tentang data. Kalau bisa langsung kata kerja. Register
Data berhasil. Sebenarnya banyak ya. Register ke customer ini banyak. Ada apa? Pesan error ya. Selain berhasil kan bisa error juga. Nah ini kan ada lebih dari satu mas, biar kelihatan ini berbeda, karena ini juga bisa lebih dari satu baris kan. Ini kan satu hal nih, pendaftaran berhasil ini satu hal, tapi dia lebih dari satu baris, makanya saya kasih titik-titik di contohnya itu, pakai bullet point. Yang tadi dimunculkan lagi ini. Oh, atau di sini ya? Ini. Nggak ada. Bulletnya nggak ada. Gimana? Bisa nanti aja. Ya, kita bahas nanti. Terus customer ini juga data login. Data login itu sistem sendiri, tak? Apakah data login ini sistem sendiri? Apakah sebuah sistem sendiri? Ada login di atas ya? Terus ada data login. Apakah sistemnya terpisah? Apa alasannya terpisah? Tidak ada. Ya? Tidak ada kan? Kecuali data login ini di sini ada backup, terus recovery, terus ada sanitasi dan lain-lain. Itu ada data login bisa, tapi nggak komunikasi sama customer sama sekali ya. Sistem data login tadi, kalau misalnya ada loh ya, tahu ya, misalnya setiap berapa minggu di backup, habis di backup kalau ada yang error dikembalikan datanya ya, dan lain-lain bisa, tapi nggak komunikasi sama customer sama sekali kan. Kapan komunikasi dengan customer? Kapan? Kalau customernya dia melakukan sesuatu ke situ, sedangkan di sini nggak ada ngapa-ngapain loh mbak. Ya, kapan data loginnya komunikasi dengan customer? Kalau ketika mengirimkan pesan atau apa gitu. Ya. Jadi ini nggak usah aja data loginnya. Jadi langsung customer ke login valid, data login. Yang belum mungkin adalah lupa password. Ya. Kalau lupa password berarti ngapain gitu. Dapat email, ya. Customer dapat email dari sistem login itu. Ya. Apa emailnya isinya? Link ke apa? Memasukkan password baru dan lain-lain ya. Gampang toh? DFG itu gampang kan? Customer ke pencarian produk. Kenapa kok ada? Order ini siapa? Kotak-kotak ini adalah aktor. Aktor itu yang berinteraksi dengan sistemnya, ya, yang pakai sistem. Jadi kotak-kotak ini isinya ya biasanya manusia atau perusahaan misalnya ya. Tuh, jadi mungkin langsung ke customer aja. Customer tanpa login dapat mencari barang namun tidak dapat membeli. Ini nggak perlu dituliskan di DFG. Di DFG cuma nuliskan aja ID barang, misalnya nyari berdasarkan ID, nyari berdasarkan nama barang. Ya nama barang yang dituliskan di sini, nama barang, misalnya kategori dan lain-lain apa yang bisa dimasukkan ke dalam pencarian produk. Walaupun ID jarang mas, dihapus saja, langsung aja nama barang.
kategori. Paham? Tentang DSD gampang kan? Pokoknya ngirim data apa sih ke dalam sistem ngirim apa. Nah, kalau ini sudah dibuat nih, coba lihat kembali ke level konteks. Login tadi mana? Customer. Nah. Disamakan kalau tadi pakai K, ini pakai C, loh beda ya. Disamakan. Karena level 0 itu adalah kayak kita pakai kaca pembesar. Kalau sebelumnya ini kelihatan kecil, kita pakai kaca pembesar, maka gambarnya jadi kelihatan lebih besar kan? Nah, itu ada level 0 gitu. Di sebelumnya lingkarannya cuma satu nih, ternyata di dalamnya ada banyak lingkaran lagi. Kalau kita zoom, kalau kita pakai kaca pembesar. Nah, isinya harusnya sama. Customer bisa nama barang, berarti ada pencarian ya. Nama barang, kategori dan lain-lain. Nah, isinya ini bisa sama dengan yang tadi gitu loh. Harusnya sama. Kalau ada dua subsistem yang membutuhkan nama barang, bagaimana? Apakah nama barang dituliskan 2 kali di sini? Nggak usah 1 kali. Ya, yang sini sampai tambahkan apa Mas Fikri? Saya nambahkan ini. Loh, kalau sampai yang harus dilakukan justru Anda tambahkan di sini, lalu Anda tambahkan level nolnya. Jadi dua-duanya, jangan satu-satu. Jadi kalau tadi pencarian, akan login, akan login di sini. Pencarian juga ada. Pencarian di mana? Mana pencarian tulisannya? Di sana di sini. Nah, kan nggak gini. Tadi apa yang di? Oh ini yang ke sana ya, yang ke bawah, yang ke sistem. Mana pencariannya? Nah, boleh ya input data pencarian tulisannya gini. Berarti yang tadi juga tulisannya input data pencarian, bukan barang, bukan kategori ya diganti yang bawah gitu loh. Jadi yang di sini mengacu pada yang tadi mengacu pada sini gitu ya. Jadi saling buat apa Mas? Sudah? Hah? Level 1 ada level 1 kan? Iya. Oh, jadi satu aja, kenapa jadi apa? Jadi satu aja. Yang mana sampai buat Mas? Yang mana yang Anda buat? Kita coba kita betulkan. Iya, nanti dibetulkan ya. Konteks sama ini jadi sama. Yang mana yang Anda buat, Mas? Siapa namanya? Izal. Rizal apa Izal? Rizal. Yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ini. Ini. Kanan lagi. Level 1. Waduh. Proses pemesanan data barang. Ini level 1 dari mana? Sekarang level 1 dari mana? Level 0-nya mana? Kalau ini level 1, level 0-nya mana? Hah? Loh, ya kan nggak bisa loh. Anda ngisi rumah itu Anda isi furniturnya, padahal nggak ada rumahnya, ya nggak bisa loh. Ya, harus ada rumahnya dulu. Nah, proses pemesanan barang ini bagian atau isinya siapa? Kira-kira isinya siapa nih, Mas? Ada sistem pemesanan gitu ya? Pemesanan data barang. Datanya dipesan. Pemesanan data barang. Nggak usah data ya? Ya. Proses pemesanan barang. Tanda ini apa Mas artinya, Mas? Apa tanda ini artinya apa? Tanda ini loh, kotak yang ada ininya loh. Artinya apa?
Coba dicari, teman-teman cari. Apa? Mas Rizal coba jawab. Ketika Anda membuat, Anda mikir apa ini? Nah, Pak, salah itu wajar. Proses. Di dalam DFD proses itu yang tengah-tengah ini. Yang lingkaran-lingkaran itu. Ini biasanya digunakan untuk aktor yang berulang. Jadi sudah ada customer lagi. Kenapa kalau ada customernya ada dua? Soalnya nggak cukup panahnya kalau di sini. Di kotak satu ini nggak cukup. Harusnya di sana mau panahnya gini bingung, muter-muter. Maka buat aktor lagi pakai tanda seperti ini. Coba dilihat, benar apa nggak omongan saya? Soalnya kemungkinan juga salah. Ya, jadi aktor yang diulang. Jadi jadikan satu aja ya, level 0 di satu buah halaman, silakan ditambahi. Level konteks juga gitu, satu buah halaman silakan ditambahi, gitu ya. Jadi nggak usah buat yang level 1. Level 1 itu kalau sistemnya rumit sekali, ada misalnya ada perusahaan di bawahnya, misalnya Indomaret deh, ada sistem nih, sistem kasir. Ternyata sistem kasir ada juga sistem kasir toko di dalamnya, ya. Ternyata sistem kasir toko ini juga ada sistem kasir pusat yang mengatur bahwa semua yang didata di toko-toko ini bisa dilihat oleh orang di pusat. Nah, ini di dalamnya sistem kasir ada sistem kasir pusat sama sistem kasir toko, misalnya kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nyoba punya saya Pak, tolong dilihat. Ada yang mau biar saya betulkan, apa? Dengan betulkan kita jadi tahu. Salah satu cara belajar adalah dengan salah gitu. Makanya jangan takut salah. Saya dulu waktu belajar, guru bahasa Inggris saya tanya gitu. Yang betul tuh I am boring. Misalnya saya jalan-jalan nih, terus saya bosan. Yang betul itu bahasa Inggrisnya adalah I am boring atau I am bored. Jawabannya? Bored. Bored. Saya bosan gitu. Karena kalau I am boring adalah saya membosankan. Sayanya yang membosankan, bukan kondisinya yang membuat Anda bosan. Kalau bored itu adalah Anda yang bosan. Dulu waktu saya SMA salah, tapi dengan salah jadi saya. Jadi salah satu kunci dari belajar adalah salah. Berani salah. Ada yang mau diperiksa? Paham? Ada yang mau tanya tentang DFD? Karena setelah UTS, ini Anda nanti kerjakan. Ya, silakan salah satu akunnya teman Anda dikerjakan bersama-sama. Akun mana? Akun dari misalnya Mas Fitri ini punya akun di dalam web hostingnya server FTI itu. Nah, ini ya, coba kerjakan bareng-bareng di situ dengan mengorbankan akunnya Mas Fitri ini. Jadi sering passwordnya di share. Atau mau gampangnya biar nggak usah ngotak-ngatik akunnya Mas Fikri, Anda buat akun baru, misalnya di 000 Webhost. Ya, yang gratisan itu terserah deh mau pakai yang mana. Tapi jangan lupa di backup. Ya, jangan lupa di backup. Nanti kalau misalnya servernya down masih bisa dijalankan, ya. Yang backup siapa ya? Semuanya lah backup. Jadi kalau di dalam satu kelas ini ada 20 mahasiswa, kita punya 20 backup. Jadi kalau servernya down nggak masalah nih, kita punya 20 backup. Ya? Nggak masuk. Kecil kok, nggak sampai 1 giga kok untuk sebuah web itu biasanya. Ada yang tanyakan tentang DFD sudah? Paham?
Keluar lagi yang dari Google Meet jaringannya. Pembahasan seperti kalau nggak ada, bisa dilanjutkan ke materi berikutnya. Kita masih punya waktu. Kalau kemarin kita belajar insert, kita sudah belajar select ya kemarin yang menampilkan sudah juga. Berikutnya delete. Nah, delete ini agak spesial nih. Mungkin Anda sudah belajar database bahwa data ketika kita hapus itu bukan berarti datanya terhapus sesungguhnya di dalam database. Untuk data-data yang krusial. Contoh, Anda tadi punya user. User ini ketika dihapus, jangan dihapus dari database. Kenapa? Karena kalau dihapus dari database, maka rekam jejak dari user ini akan hilang semua. User ini pernah ngapain, hilang semua. Kalau misalnya ini adalah akun dari sebuah majalah tabloid online, ya nanti user ini yang pernah posting artikel-artikel apa hilang semua artikel itu. Karena itu, kenapa mas? Enggak sih. Ini coba demo aja nih. Kasihan teman Anda laptopnya kepanasan. Mungkin kapan-kapan beli kipas maksudnya. Kipas yang dipakai bareng-bareng. Ada yang mau ganti kan? Ayo. Siapa yang belum pernah maju? Siapa yang sudah pernah? Bisa ya. Tapi sudah ada, database-nya sudah ada mas. Saya jarang lihat pesan. Kalau biasanya pakai masker. Bisa mas. Itu ditekan yang gambar tengah-tengah nah itu ditekan dulu. Nah, oke. Ya dibuka database-nya, coba lihat di database-nya. Ini database online, offline ya? Online. Ini online? Iya. Oh, hostingnya beda ya? Pakai apa? Server FTI. Oh, pakai php-admin ya, ya. Sudah diinstal php-admin. Jadi database-nya yang ada, nah, dibuka. Ada tabel apa aja di situ? Ini tabel user. Nah, kalau ada user, harusnya user itu nggak dibuat bisa ditutup mas. Nah, diklik aja merah-merah. Nah, ini nggak dihapus, nggak di-delete gitu. Terus caranya bagaimana kalau kita mau menghapus user? Kita tambahkan kolom baru. Coba nambah kolom baru mas.
Misalnya dikasih nama macam-macam bisa. Kasih nama aktif boleh. Jadi usernya aktif atau tidak. Ya, intinya kalau di bahasa komputer istilahnya adalah flag atau bendera gitu ya. Jadi benderanya kalau nancep berarti dia aktif, kalau benderanya dicabut alias tidak ada benderanya berarti tidak aktif ya. Kurang lebih itu namanya flag ya. Bukan flag roda hitam itu bukan ya. Flag bendera. Jadi silakan ditulis aktif itu Mas. Nah ini aktif ini bisa Anda kasih sebenarnya yang paling bagus pakai tiny integer. Nanti kita isi cuma boolean true atau false, gitu. 1 atau 0 gitu aja. Juga kita bisa tambahi kalau tiny integer juga bisa masih cukup untuk angka yang lain lagi, misalnya dia aktif, super aktif, amat sangat aktif gitu ya. Nggak tahu gimana untuk penandaannya apa gitu ya. Atau bisa juga untuk menandai level user, levelnya usernya adalah 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau 0 itu berarti tidak aktif, 1 itu admin, 2 itu adalah pengguna biasa, itu juga bisa. Ya, jadi intinya adalah penanda. Tipenya diganti. Hah? Diganti. INT-nya jadi ke atas, ke bawah itu tiny integer. Coba jangan diklik dulu. Dilihat tuh, diklik INT-nya diklik. Kursornya ditaruh di tiny integer, jangan digerakkan mouse-nya ditaruh di atasnya. Kurang bawah. Bawah lagi. Tiny INT itu. Oke, stop. Nah, itu kan kelihatan bahwa bisa diisi sampai 256 gitu ya. Jadi bisa diisi dengan angka lebih dari 0 dan 1. Jadi misalnya Anda kasih angka 2, 3 dan seterusnya. Nggak masalah selama kurang dari 255. Ya, Anda pilih itu, Mas. Nah, defaultnya Anda tentukan, misalnya aktif itu adalah 1. Berarti nggak usah Anda aktifkan ketika dia pertama kali masuk, dia otomatis 1. Ya, Anda nggak usah rubah. Kode tadi nggak usah Anda rubah. Selama dia masuk, nanti otomatis diisi dengan angka 1. Jadi dia aktif. Atau kalau Anda mau registrasinya harus konfirmasi email dulu, berarti defaultnya adalah 0. Setelah dia registrasi email, baru dijadikan 1. Paham nggak? Ya. Gitu ya. Defaultnya diisi 1 Mas sementara. As define. Ya, 1. Oke, sudah diisi. Karena sudah otomatis Anda kasih default tadi, maka kalau Anda browse datanya, Anda lihat isi datanya, atas menunya diklik, menunya bawah. Ada garis 3 itu. Garis 3 atasnya itu. Nah, itu. Browse, atas sendiri itu. Browse. Belum ada isinya? Belum. Kalau ada isinya, maka otomatis yang sudah diisi tadi akan terisi dengan angka 1. Yang defaultnya adalah 1. Jadi terserah Anda defaultnya mau 0 atau 1 tergantung dari webnya. Ada harus 1 ya. Tergantung dari webnya. Ya. Kenapa belum diisi Mas? Belum bisa tadi diisi. Iya. Belum bisa. Ya coba sekarang diisi aja di situ. Menunya dibuka lagi. Insert. Anda isi tanpa mengisi ID, tanpa isi aktif tadi. Tinggal nama lain-lain yang Anda isi.
Sudah, kalau enggak bisa ditambah satu lagi bawahnya diisi juga, tidak apa-apa. Terus kita tampilkan di webnya. NIK. Nah, di save. Lihat go itu. Internetnya kejang-kejang. Mau ngapain? Ya, refresh dulu.
Errornya apa dilihat? Lihat bawah, lihat bawah. Errornya apa? Bawah terus. Terus nggak ada pesan errornya. Tadi apa pesan? Atas mas, atas. ID-nya 0 benar. Tadi errornya apa? Nggak ada. Berarti jalan. Bisa. Coba dibuka di halaman lain sih. Di menunya aja dibuka. Klik kanan di browse. Buka di kanan menu. Oke, sudah masuk ya. Sekarang coba kita tampilkan di webnya. Silakan dibuka. Apa controller mana yang mau dipakai? Di Google Meet-nya bisa dikonekkan aja, bisa dipresentasikan. Oke, ke itunya, ke kodenya. Oke, out. Oke. Untuk controller ya. Model nggak apa-apa, modelnya kita buat dulu nggak apa-apa. Seharusnya dari pertemuan minggu lalu ada sih menampilkan. Ada nggak menampilkan? Yang show itu ya. Ini kan baru result array ya. Terus di dalam controllernya apa isinya? Coba lihat. Result array-nya dimasukkan jadi tabel nanti ya. Kita ganti dulu, kita ganti tadi outnya tadi kita gantikan. Sembunyikan ini nggak apa-apa. Ke bawah. Nah ini bukan db get user ya, tapi ada where-nya. Berarti di atasnya, enter, is db where gitu. Kayak tahu mas, dis db gitu, dis db. Langsung deh dihapus langsung. Jadi ada banyak cara ya. Langsung di get-nya itu ditambahin. Dis db get, get-nya dikasih garis bawah. Oke,
garis bawah itu garis bawah ya, where ya garis bawah, where. Nah, di dalamnya setelah user itu dikasih koma, itu nama tabel tuh. Setelah nama tabel koma, user itu nama tabel. Setelahnya ketik, setelahnya nah, koma. Nah, ini kita tulis where-nya pakai array array kurung buka. Nah, ini nama kolomnya ya. Kita mau menampilkan yang aktif saja kan gitu ya. Yang nggak aktif nggak kita tampilkan karena dianggap sudah dihapus kan gitu. Berarti dari selek-seleknya ini yang kita beritahu bahwa kita hanya menampilkan yang aktif saja. Berarti dalam petik aktif itu sama dengan satu gitu bisa, tapi atau aktif pakai petik. Ya sebenarnya itu pakai tulisan aja bisa itu, aktif sama dengan satu gitu bisa, atau pakai array seperti ini sama dengan lebih besar satu kurung tutup. Nah itu juga bisa, jadi harusnya yang ditampilkan cuma yang aktifnya satu ya. Sudah? Belum? Sudah? Belum? Belum? Sudah? Kalau sudah ke controllernya, bisa dulu, bisa. Error apa enggak tahu, kita ganti controllernya dulu. Yang manggil ini apa? Controller yang manggil model itu, fungsi itu, yang mana? Model out, registrasi, mana yang show belum ada. Controller ini apa controller yang lain? Tadi show ya namanya di model. Belum ada. Yes, buat wis. Public function users itu. Nah. Yakin belum ada ya? Ya. Soalnya emang kalau sudah ada buat lagi. Public. Function. Atas tuh coba lihat di atas. Tulisannya gimana? Spasi users s users s kurung tutup kurung awal kurung awal tutup tengah-tengahnya enter lagi atas this load database ya this load tuh mana lagi database kurang buka kurang tutup titik koma sama kayak atasnya ini titik koma enter this load model out itu model berbuat begitu out di dalamnya itu out th kasih titik ya bawahnya lagi this out mana SHOW tadi ya show
Permukaan orang duduk. Titik koma. Nah, ini di awal sendiri 23 awal baris 23 ke karakter pertama sendiri ya, sebelumnya dolar. Ini pakai print print garis bawah r print garis bawah r kurung buka kurung tutupnya di belakang sendiri, kirinya sebelumnya dari koma. Nah, coba jalankan. Di-save dulu. Ada errornya enggak? Out tadi, bukan user tapi out terus nama fungsinya adalah user pakai S. Oh, not found mas. Belum dikasih AT akses? Belum. Ya, kalau itu indeks TTP/HP sebelumnya out. Dikasih ya, Rek? Kok lama sekali? Sudah jalan berapa anu Kak dikasih AT akses? Dijalankan lagi di browser. Dikasih indeks TTP/HP di sebelumnya out itu. Indeks TTP/HP garis miring out terus garis miring out itu garis miring users pakai S tambah users ya udah coba out itu nama modelnya, nama kelas dari controllernya apa? User. Yes, user. But access file denying access to PC. Sebelumnya enggak bisa, Mas. Dari kapan enggak bisa? Kemarin ya Mas. Tugas. Dari Buka di sebelahnya, Mas. Kode igniter AT access. Kasih AT access. Nah itu. Ke bawah. Terus itu di copy. Nah, buka di direktorinya. Di luarnya aplikasi, Mas. Di luarnya folder aplikasi. Keluar dari application di tugasnya ini itu sudah ada aksesnya, coba dibuka.
Ini sudah di dalamnya tugas etika. Ya, ini sudah tugas etika ini. Kenapa? Ya, Bang. Oh, bukan di tugas etika. Oke. Berarti di itu yang dibetulkan. Yang dibetulkan ya, Mak? Terus saya tadi dirubah yang mana? Saya nggak tahu. Terus ini gimana? Apa yang harus kita lakukan ini? Itu diganti itu web 2-nya diganti jadi tugas etika. Nah, garis miring user garis miring user S. Nah, ada ya? Bukan ini berarti. Tadi yang mana? Yang mana yang kita pakai? Waktunya sudah habis. Intinya yang mau saya coba sebenarnya kalau sudah ditampilkan seperti tabel kemarin, coba ditambahin delete di kanannya gitu ya. Ketika delete-nya ditekan, kita manggil control out lagi, nanti isinya adalah manggil model untuk mengubah. Jadi mengubah nanti ada dua, tapi sebenarnya cuma ada satu sih, update gitu ya. Update nama tabel, terus nama kontennya. Tapi kalau itu dilakukan, akan berubah semuanya. Jadi kalau di situ ada 5 baris, 5-5-nya akan berubah. Ya, kalau Anda sudah pernah belajar database kan ketika update tanpa Anda kasih filter, maka yang terupdate adalah semua data yang ada di dalam tabel tersebut. Ya, supaya tidak jadi, maka sebelum diupdate harus dikasih where dulu di atasnya. Kayak tadi saya mau bilang tadi, sebelum select tadi kan mau saya kasih where tadi, Mas. Siapa namanya? Rizal tadi. Ya sama, di atasnya kasih where dulu. ID yang berapa yang mau Anda delete? Ya. Baru di bawahnya update, nama tabel, aktifnya dijadikan 0. Intinya gitu. Silahkan dicoba sendiri di rumah ya. Kurang lebih seperti itu deh. Yang tadi nggak bisa di online, bisa nyentuh Mas Fikri tadi, gimana caranya? Bisa diajari Mas Fikri. Ya. Nah, kalau mau teman-teman minta, boleh Mas Fikri bagikan kodenya. Yang perlu dibagikan kodenya cuma folder model, view, sama controller. Yang lain nggak usah. Ya, kalau bisa teman-teman yang bisa cuma model, view, sama controller. Yang lain kan nggak terlalu penting. Sudah? Kita akhiri ya. Kurang lebih sih itu yang harusnya, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi setelah UTS nanti. Disiapkan, siapa tahu ada yang sudah jalan, sudah betul yang saya bilang tadi, bahwa di kanannya ada tombol delete, ditekan nanti akan mengubah aktifnya jadi 0. Kurang lebih itu, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.